bingung, Tuhan akan dalam hidup kami. Betapa mudah jahat, betapa mudah menyatu kesalahan pelanggaran, kasih setia Tuhan tiada berkesudahan dalam hidup kami, selalu dan baru. Tuhan, sebentar kami mendengarkan sebagian sabda Tuhan, pakai hati, pakai telinga, pakai jiwa, pakai roh kami, sehingga kebenaran firman Tuhan memerdekakan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, segala roh yang ingin menggagalkan pemberitaan firman Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Kiranya kuasa Allah yang bekerja memberkati hati pikiran kami, sehingga kebenaran-Mu membuat kami hidup. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan yang siap katakan amin. Silakan duduk. Salam. Hari ini kita akan buka firman Tuhan dari kitab Yesaya 1 ayat 1 sampai dengan ayat 20, yaitu tentang nubuatan daripada hamba-hamba Tuhan mengenai Israel dibuang oleh Tuhan karena pemberontakan, karena pelanggaran mereka. Mari kita buka dan kita bergantian cara membaca dari kitab Yesaya 1. Sudah tampilkan atau slide. Tema firman Tuhan hari ini adalah menanam generasi yang unggul. Kalau di kitab Yesaya pengaduan tentang bangsa yang tidak setia, ya. Jadi bagaimana bangsa Israel tidak setia. Banyak juga orang-orang Kristen masa sekarang ya tidak setia, lihat kiri kanan, tidak setia beribadah. Padahal saudara tahu dengan dia setia beribadah, disitulah Tuhan akan menolong. Jadi kesetiaan itu ya masih berapa persen tinggal saudara itu. Baik. Ya, di ayat 1 adalah penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman usia Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Saudara dua. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasihinya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang salah dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berlaku meninggalkan Dia. Di mana kamu dipukul lagi, kamu bertambah mutlak, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. 6. Dari telapak kaki sampai ke kepala tidak ada yang sehat, bengkak dan hidup dan luka baru, tidak dipikir dari baru, dan tidak ditampaknya. Negerimu menjadi sunyi sepi, kota-kotamu habis terbakar, di depan matamu orang-orang asing memakan hasil tanahmu. Sunyi sepi, negeri itu seolah-olah ditunggang-balikan seorang asing. 8. Putri Sion yang tinggal setia seperti pengeroyok di Tuhanku, seperti gubuk di kebun mentimun, dan seperti kota yang tertimbun. Seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita sedikit orang yang terlepas, kita sudah menjadi seperti Sodom dan Gomora. 10. Dengarlah firman Tuhan yang memimpin manusia Sodom, perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gembung, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak bersepai. 12. Apabila orang-orang menghadap dari hadapan, siapa yang menunjuk itu daripadamu? Kalau kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. 14. Perayaan yang baru dan pertemuan-pertemuan yang telah aku beri
Jika kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh darah. 16. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. 18. Jika kamu menurut dan mau mendengarkan, maka kamu akan memakan hasil dari negeri itu. 20. Baik, saudara kasih. Ya, hari ini kita masuk di dalam Yesaya 1. Yesaya adalah nabi Tuhan yang dipilih untuk menubuatkan, menyuarakan tentang perihal bangsa Israel. Nah, mereka sebenarnya sudah dibuang oleh Tuhan kepada pembuangan 10 suku kepada Asyur dan 2 suku kepada Babel. Kenapa dibuang? Nah, itulah tadi. Ya. Jadi, next slide, Anton. Di bawah itu ada saya tulis generasi yang ditanam yang salah adalah anak atau generasi pemberontak. Ya, saudara kasih, generasi daripada Israel itu semuanya pemberontak. Nah, kalau kita kembali naik ke atas, Yosua sudah memperingatkan di dalam Yosua 15 ayat 24, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, masuk kita ke kitab Hakim-Hakim. Mereka sudah berontak kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan buang mereka. Mereka nangis lagi. Tuhan pulangkan lagi. Seterusnya. Nah, kenapa? Padahal firman Tuhan, perkatakanlah firman itu setiap hari. Ya. Jadi generasi yang ditanam ialah yang salah. Kenapa salah? Karena orang tuanya salah, ya kan? Orang tuanya salah. Dia tidak menanamkan, yaitu apa? Generasi yang benar. Nah, coba tampilkan Anton di dalam Mazmur 75. Ya, saya sebenarnya turun ke bawah. Ya, Mazmur 75 ayat 78. Nah, itu buat saya kemarin YouTube. Ya, Mazmur 78 ayat 5 sampai dengan 7. Ya. Dikatakan di sana, ya, ada Anton, Mazmur 70, ya, 78 ayat 5 sampai 6 dikatakan di sana, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Nah, saudara kasih, anak Israel itu jadi pemberontak karena orang tuanya juga sudah memberontak, ya kan? Nah, jadi pada zaman tersebut memang sebenarnya nggak ada, ya, baik Tuhan belum ada, hanya pada zaman Salomo. Tapi kalau kita turun lagi bawah sampai kepada Salomo, Salomo juga berontak kepada Tuhan gara-gara perempuan. Dia akhirnya meninggalkan Tuhan, pergi menyembah dewa Molok. Ya kan? Sudah 2 kali dia mimpi ketemu dengan Tuhan. Jadi anak Israel generasi pemberontak karena orang tuanya juga pemberontak. 2. Kenapa Israel meninggalkan dan menista serta berpaling meninggalkan Tuhan? Maunya Israel ini seperti yang ada di apa? Di gurun pasir.
Jadi mereka meninggalkan Tuhan. Lebih enak menyembah dewa Molok, lebih enak menyembah ilah-ilah. Sama dengan kekristenan sekarang, lebih enak di luar sana daripada beribadah. Kenapa? Kalau kita di luar sana, kita bebas. Kalau kita beribadah, nanti ditegur, akhirnya tersinggung, gak suka, ya kan? Nah, pada demikian, padahal sebenarnya firman Tuhan itu tujuannya untuk apa? Membangun, menyertai, menolong. Tapi itulah, ya, orang Kristen dan bangsa Israel meninggalkan, bahkan menista Tuhan. Gak ada benarnya itu berdoa, gak ada benarnya ibadah-ibadah. Sampai hari ini aku begini, tinggalkan Tuhan. 3, Tuhan sudah menghukum, yaitu Sodom dan Gomora. Karena apa? Sodom dan Gomora penuh dengan kejahatan. Nah, sekarang karena Tuhan juga ditinggalkan, Tuhan juga dinista oleh bangsa Israel. Akhirnya seolah-olah Tuhan menghukum mereka, bayarnya Sodom dan Gomora. Yang bedanya hanya kalau Sodom dan Gomora Tuhan menjatuhkan hujan belerang, maka terjadilah yaitu sekarang yaitu apa? Laut mati. Nah, itu laut mati itu adalah Sodom dan Gomora yang bisa katanya berenang, bisa terapung karena kadar garamnya sangat tinggi, karena memang dia sudah di bawah permukaan laut, hanya dia di tengah. Nah itu. Jadi saudara kekasih, Tuhan menghukum apa yang terjadi kalau kita lihat kembali, di mana hanya orang-orang yang tidak mampu disisakan oleh apa? Oleh musuh. Semuanya ditawan, semuanya dibuang. Inilah karena mereka generasi yang salah. 4, melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Nah, itulah yang terjadi. Akhirnya semua ibu-ibu yang hamil dibunuh, ya, bapak-bapak dibunuh, yang yang dibiarkan hanya orang tua yang terletak, yang tidak bisa bergerak lagi oleh musuh. Habis mereka karena generasi yang ditanam adalah generasi yang salah. Next slide. Nah, saya kasih ilustrasi. Di sana ada pohon mangga yang besar. Pohon ini dulu saya beli di Koja. Jadi saya tanya mana pohon yang bagus, ya kan? Jadi bibitnya unggul, maka hasilnya besar-besar, bisa sampai 1 kilo. Nah, di depan Semawar sana itu ada pohon mangga saya tanam. Tapi asal saya tanam aja, nggak saya tanya bagaimana nanti hasilnya. 2 kali berbuah, hasilnya kecil-kecil. Dan itu sudah jadi saya ambil karena rasanya asam. Akhirnya saya tebak, ya kan? Sudah paham? Jadi pemilihan bibit yang unggul. Nah, pemilihan bibit yang unggul. Makanya sekolah yang ada di Bogor, IPB, itu Institut Pendidikan Bogor, mereka berusaha memilih padi unggul. Makanya ada padi yang 3 bulan, ada 6 bulan. Nah, dan hasilnya bagus. Dipilih generasi padi yang bagus. Nah, saudara masih ingat perumpamaan tentang menanam yaitu gandum? Ada di tanah yang berbatu, ada di tanah yang dicampur dengan apa? Batu dan ilalang. Ada yang ditanam yaitu di tanah yang subur. Nah, sekarang kita lihat ketika padi tersebut padi unggul, maka hasilnya maksimal. Sama dengan pohon mangga sana, hasilnya maksimal karena buahnya besar. Ya, saya masih ingat di kampung, bapak saya itu punya pohon mangga kurang lebih ada 200.
Ya. Jadi kalau saya bandingkan hasilnya di kampung itu hasilnya apa? Mangganya kecil-kecil, memang sih manis, nggak seperti yang saya tebang itu, ya kan? Tapi suka busuk, ya kan? Akhirnya kita makan sedikit karena di kampung itu nggak ada yang sudah ambil di pisau, tinggal dimakan. Ternyata kita makan sebagian busuk. Nah, tapi kalau kita pergi, ini ada namanya ini daerah siapa nih? Daerah Muara. Nah, ini Pulau Sibandang. Hasil dari sana mangganya itu kecil juga, tapi manis-manis, jarang busuk. Nah, jadi saudara kekasih, saya sudah jelaskan tentang padi dan mangga saja. Bibit mangga harus dipilih apa? Dipilih yaitu bibit unggul, ya kan? Untuk apa? Menghasilkan buah yang bagus. Ketika pohonnya tidak bagus seperti yang saya ceritakan tadi di depan sana, akhirnya saya tebang. Kenapa? Hasilnya tidak maksimal, rasanya juga nggak enak. Ya. Next slide. Sudah lihat generasi yang ditanam yang unggul. Orang tua harus mau mengerti dan memahami serta kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Paham maksudnya? Orang tua sekarang harus mengerti dan memahami firman Tuhan. Makanya zaman sekarang itu sungguh enak. Alkitab itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa suku. Saudara kita, ya kitab mereka itu hanya yang tahu yang bisa bahasa Arab. Yang lainnya nggak ada. Ada dan saya begitu enak. Apalagi sekarang di zaman HP sekarang, di HP juga ada Alkitab. Jadi kapan saja, di mana saja, dalam waktu situasi manapun, Alkitab ini bisa kita baca. Ketika orang tuanya memahami firman Tuhan, ketika orang tuanya memahami kebenaran firman Tuhan, oke enggak? Oke kan? Akhirnya dialah menjadi generasi tua yang sudah memahami, sudah mengerti, bukan hanya amin, amin, amin. Bukan lagi dia mengerti berdoa, dia bisa memberikan teladan, dia bisa mengatakan yang benar. Bukan lagi kata-kata orang, tetapi kata Alkitab. Akhirnya, nah, anak ini dilatih setia berdoa, setia ibadah. Tahu dia siapa Tuhannya, tahu dia punya Tuhan Yesus, tahu dia Yesus yang harus disembah. Karena orang tuanya melatih, mendidik, mengajar. Apa yang terjadi? Anak ini yang sudah mengerti, yang sudah memahami, yang sudah dididik, dilatih oleh orang tuanya. Jadilah anak ini anak yang takut kepada Tuhan. Karena dididik. Ya kan? Nomor 2 kita lihat pengaruh media sosial sekarang. Nah, coba Anton, sosial bukan sosial. Pengaruh media sosial sekarang, konten digital, relativisme. Apa itu relativisme? Adalah suatu anggapan, ya, menurut orang itu adalah benar atau orang lain. Udahlah, nggak usah kita beribadah. Yang penting kita sudah baca Alkitab. Nah, ada orang berbicara demikian. Oh ya udahlah, kita nggak perlu belajar kata anak sekolah. Yang penting kan sudah ada HP, ya kan? Nah itu relativisme. Nah ini jadi manusia sekarang anak muda dipengaruhi apa lagi? Narkoba. Dipengaruhi lagi apa? Judol. Dipengaruhi apa lagi? Pinjol, ya. Dipengaruhi apa lagi? Dipengaruhi oleh hedon,
Ya, saudara tahu hedon? Gaya manusia sekarang adalah gaya berlagak kaya. Wih, keren, berita orang saya keren. Punya HP 2 kiri kanan. Kemudian apa lagi? Baju yang Cantik. cakep, cantik, celana yang cantik, sepatu yang yang hebat, gigi pakai gigi berlian, ya kan? Rambut pingpong. Nah, kalau ibu-ibu krim, padahal penghasilan sangat sedikit. Gaya hedon. Nah, jadi gaya hedon itu adalah gaya yang berlebihan, padahal punya penghasilan sangat terbatas. Ayo kita ke mall, ayo kita jalan-jalan, ayo kita ini, ayo kita ini, ayo kita menghabiskan gaya hedon. Apalagi serba instan. Anak muda sekarang maunya serba instan. Klik, sudah datang makanan. Celup 3 menit siap saji. Halo. Nah, inilah yang terjadi. Sehingga apa? Dipengaruhi, nggak ada uang pergi pinjol. Akhirnya pinjam sana. Pernah kejadian sampai 10 pinjol dipinjamin. Pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini, pinjol ini. Ya, tutup apa? Tutup lubang, gali lubang. Saudara tahu dari sini pinjam. Nah, karena uang nggak ada, pinjam lagi sini, tutup ke sini. Oh ya ini lagi, pinjam lagi sini sampai 10. Akhirnya dililit pinjol. Sekali pinjol, TikTok. Dari kekasih. Oh ya, anak muda sekarang lagi apa? Judol. Biar bisa berubah nasib. Padahal si nasib di mana? Di tanah karo, ya kan? Dia main judol, habis dililit judol. Tetap juga akhirnya apa? Jual ini, sampai jual istri, anak. Akhirnya TikTok. Ini generasi kah yang unggul? Bukan. Inilah generasi yang tadi yang salah. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, ini orang tua tidak menanam, yaitu apa? Generasi atau anaknya yang benar, tidak dilatih. Akhirnya apa? Hanya melihat konten media, hanya melihat keliling. Orang Batak bilang, mena masa 3 garusa, ina masa 5 tahu. Sekarang ngerti? Ya orang lain berbuat judol, ya kita juga judol. Orang lain juga pinjol, ya kita juga pinjol. Ikut semua. Gak punya apa? Gak punya fokus datang kepada Tuhan. Amin. Nah, inilah gaya hidup yang dimiliki sekarang anak muda. Makanya kita sebagai orang tua ya harus menanam anak kita menjadi bibit yang unggul dengan tadi melatih mereka sejak kecil. Sudah ikut doa anak sejak kecil, ikut dilatih untuk memuji menyembah Tuhan sejak kecil. Sudah diapa? Dilatih baca firman Tuhan. Jadi dia ada kedekatan dengan Tuhan. Ya gimana mau dekat sama orang tua? Orang tuanya aja apa? Kemana-mana. Jauh dari Tuhan. Inilah akibatnya orang Israel menyembah Molok, menyembah dewa-dewa.
Orang Kristen sekarang memang tidak menyembah lagi apa? Molok, ya. Tidak menyembah lagi pohon jadi-jadi, ya, atau beringin yang ada di kampung, tapi sudah menyembah apa? Hepen, dan menyembah Lalu HP didewakan, uang didewakan. Makanya orang Batak bilang, hepen udah nama ngatur negara. Salah. Saudara kekasih, hari ini harus kita kejar. Makanya kita selalu dikatakan agar kita dekat kepada Tuhan, agar kita setia di dalam ibadah. Untuk apa? Buat kita dan anak kita. Kalau kita nggak karu-karuan, nih Pak, kalau orang tua dia gagal, anak berbahaya dan binasa. Saudara kekasih, ya, inilah akibatnya Israel. Padahal Israel itu adalah pilihan Tuhan. Tapi karena orang tua mereka pemberontak, jauh dari Tuhan, akhirnya keturunannya dijual keras kepala batu, ya kan? Nggak bisa diatur, nggak bisa dididik, nggak bisa diomongi, kerjanya melawan, nggak. Halo, ya. Paulus bilang, ikutlah teladan. Yang dilihat anak bukan orang lain, tapi yang dilihat anak adalah pertama orang tua sendiri. Ya. Makanya dari kasih, kalau kita kembali kitab Ayub, bagaimana Ayub setianya kepada Tuhan? Karena dia tahu segala berkat yang diterima berasal dari Tuhan. Jadi demikian juga kita, mari kita belajar daripada Ayub, ya kan? Mari kita dekat kepada Tuhan, sehingga kita menjadi orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ya, bawalah anakmu berdoa, bawalah anakmu baca firman Tuhan, bawa anakmu memuji Tuhan. Jadi kalau orang tuanya hanya kerjanya mabok, hanya kerjanya apa? Main hanya kerjanya omong sana omong sini, tidak pernah benar menceritakan apa kebenaran firman Tuhan, akhirnya orang tua gagal. Sama seperti pohon mangga tadi, saya tebang, buat apa saya pelihara lagi? Udah 2 kali dia berbuah, tapi hasilnya jauh dari yang saya harapkan. Saya tebang, saya berharap lagi di situ. Saya sudah buat bibitnya, bahkan Ibu Bella minta, Amang minta satu pohon apa nih bibitnya. Saya sudah tanam di sana. Nanti akan sedang mengalirkan tanah. Saya pilih bibit yang unggul. Amin. Saudara harus menjadi orang tua yang unggul, sehingga anaknya unggul. Makanya di sana ada universitas unggul, biar mahasiswanya unggul. Jadi bukan hanya universitas unggul, orang tua yang unggul. Katakan, pegang dadamu dua-dua. Nah, khususnya orang tua. Aku adalah orang tua unggul. Amin. Anak-anak, akulah anak yang unggul. Akulah anak yang unggul. Ayo pegang dadamu semua. Ayo, katakan, aku adalah anak unggul. Pegang tangannya ini, pegang dadanya dua-dua. Nah, ayo, 3, 2, 1. Aku adalah anak yang unggul. Amin. Amin. Kalau orang tuanya unggul, pasti anaknya unggul. Emang kenapa rupanya? Ya kalau kau jadi unggul, kalau kau berhasil, buat siapa?
buat diri sendiri. Tapi kalau kau, aduh seperti tadi ditebang, akhirnya apa? Saya tunggu di situ, saya buang ke sana, ya 1 minggu sudah kering, saya bakar. Halo, apa kau menjadi anak yang gagal? Apa kau menjadi orang tua yang gagal? Kembali kepada kita. Makanya Israel dibuang Tuhan itu sama dengan berbicara dibakar, karena mereka menyembah Molok, menyembah ilah-ilah. Ya. Jadilah generasi yang unggul, jadilah orang tua yang unggul, jadilah anak yang unggul. Kalau kau menjadi anak yang unggul, kau akan berhasil. Buat siapa? Anda sendiri dan nanti keluarga kamu. Ya kan? Makanya orang Batak bilang, dari dado hau siapa buena. Jadilah kau hau yang unggul. Jadilah engkau pohon yang unggul, menghasilkan buah yang unggul, yang sedap, yang kita makan. Saya mau tanya ibu-ibu, ya, Anda beli tahu ini sudah meler-meler, apakah mau beli? Enggak, kan? Anda beli buah, ya, buah ini sudah berulat-ulat, mau apa beli? Ya kan? Pasti kita beli yang bagus, tahu yang bagus, tempe yang bagus. Kenapa? Nanti kita akan memakan, bukan lagi keracunan, tapi menjadi vitamin bagi kita. Makanya saudara kekasih, Israel dibuang Tuhan karena mereka berontak. Israel dibuang Tuhan karena kerja mereka melawan, menista Tuhan. Gak benar itu Tuhan itu. Buktinya mana? Aku gak pernah ditolong, aku gak pernah dibela. Maunya orang Kristen hanya enak-enak saja. Giliran dipertemukan masalah persoalan, langsung mandele. Mandele di sini siapa? Ya, saudara kekasih. Saya katakan sekali lagi, jika Anda diperhadapkan masalah persoalan, itu tantangan, itu proses membentuk diri kita semakin takut kepada Tuhan. Ya, jungkir balik buat kita di sini. Israel sudah jungkir balik berdoa, minta ampun, tetapi Tuhan sudah melihat penistaan mereka. Nah, padahal dikatakan 2 Tawarik 7 ayat 14 perbahasan kemarin, umatku yang berdoa datang duduk merendahkan diri, aku akan berbalik. Tetapi karena mereka jahat, walaupun berdoa berulang-ulang, mereka tidak menemukan jawaban. Jadi, nah, seandainya juga saudara berdoa, sekali berdoa, 2 kali berdoa, sampai 10 kali berdoa, belum ada jawaban, jangan ya. Terus gimana? Udah berdoa, nggak dapat jawaban. Anda tetap sedih. Tuhan bukan melihat ketika engkau beribadah, tapi Tuhan melihat kesetiaan. Amin. Amin. Tuhan melihat kesetiaan kita. Saya berdoa di atas, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuh lihat banyak kosong. Mana? Kok saya udah berdoa nggak ada jiwa-jiwa, kemana? Ya, apa saya harus nangis dulu balik? Jadi saya di atas di lantai 3 berdoa, Tuhan kirim jiwa-jiwa dari Rorota, dari Marunda, dari Pulau Gebang, dari Pelumpang, dari Kalibaru, dari seperti barat, ya kan? Tetap juga banyak kosong kemana-mana.
Jiwa itu miliknya Tuhan. Ya, saudara kasih. Yang penting saya berusaha menanam yang unggul. Ketika orang tidak menerima bibit yang unggul, ya sudah, dia sendiri akan menerima akibatnya. Jemaat yang hanya mencari mujizat itu akan bermasalah. Tapi ketika kita diperhadapkan dengan persoalan, tantangan, situasi, kita tetap setia, kita tetap datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati. Kembali kepada air. Air sudah kehilangan semuanya. Yang ada pada dirinya hanya istrinya. Itu pun mengata-ngatai dia. Sahabatnya juga mengata-ngatai dia. Nggak ada lagi. Udah dari kepala borok-borokan sampai ujung kaki borok-borokan. Semua menyalahkan dia. Tetapi Tuhan memberkati dia 2 kali lipat daripada semula. Amin. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberkati aku hari ini. Engkau sudah memberkati aku hari ini. Amin. Amin. Apapun yang kita terima, ya kita berterima kasih kepada Tuhan. Ya, kenapa? Tuhan melihat kesetiaan. Ya. Oleh sebab itu, yang ketiga, jika yang ditanam adalah baik, maka hasilnya baik. Jika tidak, gagal. Matius 13 ayat 25 tentang perumpamaan gandum dan ilalang. Ketika di sana dijelaskan gandum ditanam, ya, malam-malam ada iblis datang menanam ilalang. Saudara baca firman Tuhan, iblis membuat agar saudara lupa firman Tuhan. Nah itu tadi. Makanya tetap apa? Tetap kita datang setia baca firman Tuhan. Saudara sudah setia beribadah, tapi datang iblis membuat Anda sakit. Tetap setia datang kepada Tuhan. Karena 1 Korintus 10 ayat 20, 1 Korintus 9 ayat 23 kalau tidak salah, ya. 10 ayat 13, ujian dan pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kemampuan kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai. Oleh sebab itu hari, jadilah kita menjadi orang tua yang unggul, yang menanam generasi yang baik. Siapa yang kita tanam? Ya anak kita dong, yang takut kepada Tuhan. Bukan lagi anak-anak yang yang hedon. Bukan lagi anak-anak yang maunya hanya pinjol. Bukan lagi maunya hanya suka-sukanya. Ya kan? Nih yang nomor 2 tadi. Ini apa? Dia tidak takut kepada Tuhan. Israel dibuang oleh Tuhan karena dari orang tuanya anaknya pemberontak. Ya, kesetiaan saudara adalah menjadi teladan bagi anaknya. Dia akan melihat bapakku, mamaku setia itu berdoa, setia itu memuji Tuhan, kaum selibadah. Bagaimanapun dia akan melihat, dia akan mencontoh. Ada pepatah orang Batak bilang begini, nah, molodau tuh bisa benana di karat bahagia. Apa itu? Kalau bahasa Indonesianya bambu yang bertumbuh, bahasa Indonesianya bukan bahasa Batak. Rabung ya rabung yang dijual di pasar Koja. Kalau kita beli rabung campur dengan bingguan sangat enak.
Jadi kalau jauh ini anaknya ini, rabu ini dari anaknya, dia akan dimakan apa? Akan berdua. Demikian juga kalau anaknya ini jauh dari orang tuanya, dia akan dimakan apa? Etan. Kalau saudara etan? Makanya kita sebagai orang tua mendidik anak kita takut sama Tuhan. Makanya orang tua juga harus takut sama Tuhan. Iya kan? Nah, saya dulu guru akuntansi saya dulu. Isnya 5 Jakarta Barat. Kalau saya sudah ngajar, kasih tugas baik banyak-banyak, biar mereka banyak ngerjain soal-soal, biar mereka pintar-pintar. Akhirnya apa? Mereka cenderung belajar. Akhirnya nilainya bagus. Anak sekarang enggak. Kawan. Saya boleh banyak tahu kantor. Saya pergi main game, pulang juga main game. Kalau nggak dimatiin wifi terus sampai saudara kekasih. Tapi walaupun demikian, anggap itu kalau depan nih renceng, kawan doa, kawan baca kitab. Padahal badan ini kan suaranya ya, tapi sudah bisa berdoa. Kan suka begini, tetap kita tanamkan. Kenapa? Kalau kita tanamkan, akhirnya jadi akhirnya jadi buas. Ya memang kita harus diperhadapkan situasi demikian. Ya, makanya itu bilang kemarin, malah bertanya, itu dong. Orang Kristen banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak ada berdoa, mau pilih mana? Pilih mana? Harus banyak berdoa walaupun di situasi dengan persoalan. Jangan kita mendelek. Yaitu ujian bagi kita karena kita orang tua mau diproses oleh Tuhan. Kenapa? Kalau kita mendelek, gagal manen, kata si RCT, gagal manen. Dan mau gagal manen nggak dong kan? Maunya berhasil. Ya kan? Boleh tetap di belakang. Kalau Anda berhasil, Anda bisa pergi kemana? Ke Israel. Saya lagi mimpi ini 2 tahun lagi kalau bisa ke Israel. Ya, bantu saya ya dalam doa. Anda juga sih doakan biar bisa semua kita sama-sama ke Israel. Jadi kita bisa melihat danau Tiberias, tempat Petrus ditolong Tuhan. Mau? Amin. Harus bilang amin. Jangan lihat situasi sekarang. Anda itu pasti diberkati Tuhan kalau Anda sungguh-sungguh setia pada Tuhan. Karena sang muratil bilang demikian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya apakah lagu itu mustahil? Kagak mustahil, lagu itu benar. Oleh sebab itu hiduplah dengan iman, dengan menanam bibit yang unggul. Ya kan? Banyak sekarang bapaknya tukang becak,
Anaknya bisa lulus sarjana, bahkan juga jadi anak buah si Prabowo. Coba. Kenapa? Karena orang tuanya sungguh-sungguh. Ketika dia naik beca, Tuhan berkati Tuhan, beca saya ini. Nah, dia dapat uang. Tuhan berkati uang ini untuk bisa bayar kuliah anak saya. Karena kekasih, ya. Jadi, saudara sudah sungguh-sungguh. Ketika Anda sungguh-sungguh, anak itu juga melihat bahwa Anda itu sebagai orang tua sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Dia akan berjuang. Ya, dia akan berjuang. Nggak mau lagi dia jadi apa? Hah? Anak yang enggak. Halo anak-anak, maukah engkau menjadi anak yang gagal? Tunjuk tangan. Siapa mau anak gagal? Harus anak yang berhasil. Tunjukkan bahwa kau pasti bisa berhasil. Makanya jadilah engkau orang tua yang menanam bibit unggul. Saya sudah contohkan tadi tentang pohon mangga. Bahkan itu pohon pisang juga. Saya pernah beli pohon pisang dari Bogor lewat online. Ini hanya sebesar ini, saudara bayangkan. Saya beli 3 buah, cepet 100 ini lewat online, ya, saya tanam. Cari bibit unggul dari Bogor. Ya, makanya saudara bisa makan 1-2 biji karena ada bibit yang unggul. Ya kan? Nah, jadi kalau Anda menjadi orang tua yang unggul, sehingga anaknya juga menjadi yang unggul. Ketika anaknya unggul, dia akan berhasil. Yang menikmati siapa? Anaknya terlebih dahulu, tetapi anak orang tuanya pasti juga bisa menikmati. Anda nanti bisa dikirim ke Yerusalem, kota jauh. Mama angkat ibu, mau nanti Tuhan, alif Yerusalem jauh, mama teh anak. Berkatakan bila demikian. Amin. Jangan saudara pesimis. Orang yang pesimis jadi gagal. Harus menjadi orang yang optimis. Saudara yang merasa sakit hari ini katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini penyakitku sudah sembuh. Amin, iman. Ya. Saudara, bukan menjadi orang yang pesimis, tapi orang yang menjadi optimis. Karena dikatakan tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tergantung kepada iman. Tapi yang penting, jadilah engkau orang tua yang unggul. Gimana caranya menjadi orang tua unggul? Itu tadi saya katakan, setialah engkau dalam ibadah, setialah engkau dalam doa, setialah engkau di dalam baca firman Tuhan. Nih, 3 unsur tadi. Kalau kau pegang, kau pahami, kau renungkan, kau lakukan, pasti kau jadi orang tua yang unggul. Amin. Amin. Pasti Anda berhasil. Saya mendoakan Anda biar tetap jadi orang tua yang unggul. Jangan lihat kiri kanan, jangan lihat kegagalanmu, tapi lihatlah Tuhanmu yang membuat engkau berhasil. Amin. Engkau harus melihat Yesus yang berjalan, ya, di Danau Tiberias. Artinya itu adalah iman. Engkau percaya Tuhanmu itu adalah punya langit dan bumi yang sanggup memberikan engkau berhasil. Tetapi engkau akan melangkah dengan iman. Jika engkau melangkah dengan iman, aku menjadi orang tua yang unggul, pasti anakmu jadi unggul. Ya, lihat. Karena apa? Paulus sudah berkata, ikutlah teladan. Makanya jadilah orang tua yang unggul, sehingga anak kita yang unggul. Siap?
Tuhan yang baik. Kita percaya bahwa Tuhan kita senantiasa menolong, bahwa Tuhan kita senantiasa membimbing. Barasana wasika rasa, barasana. Naikkan pujian ini dari hatimu. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya menjadi nyata. Apa terkadang kita merasa tanpa kita menjadi orang tua yang unggul atau orang tua yang tidak takut kepada Tuhan, mustahil kita menanam bibit yang unggul. Jika Anda dan saya menjadi orang tua yang takut kepada Tuhan, bagaimana kita menjadi orang tua yang unggul? Setia dalam ibadah, setia dalam doa, setia dalam pujian penyembahan. Engkau akan bisa memberikan teladan bagi anak. Oleh sebab itu, kau jangan bimbang hari ini. Kau jangan ragu. Bagaimana ini Tuhan? Gimana caranya? Percayalah. Tuhan izinkan masalah persoalan sakit penyakit membuat engkau tetap setia dan taat, sehingga engkau menjadi bibit yang unggul yang bisa menanam, yaitu generasi yang unggul.
Israel bukan menjadi bibit yang unggul, tetapi bibit yang busuk. Akhirnya kebusukan orang tua Israel lari kepada anaknya, sehingga anaknya pemberontak, menista Tuhan, meninggalkan Tuhan. Akhirnya Tuhan membuang mereka karena mereka menerima bibit yang busuk. Sebab itu hari ini percayalah, jika engkau orang tua yang unggul, anakmu pasti unggul. Jika engkau orang tua yang unggul, maka anakmu akan berhasil. Orang masyarakat bayar masyarakat. Orang bahasa. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Naikkan dengan ungkap. Orang bayar masyarakat, bayar masyarakat, bayar masyarakat. Bayarkan matamu kepada Tuhan. Kalau engkau hari-hari ini ada masalah persoalan, kalau engkau ada satu penyakit, percayalah, Tuhan pasti membelamu. Tuhan pasti menolongmu. Yang penting, jadilah engkau orang tua yang unggul, sehingga anakmu menjadi unggul. Setiap masalah, setiap penyakit, setiap persoalan, Tuhan tahu. Oleh sebab itu, Tuhan mau melihat sejauh mana Anda diproses, sejauh mana Anda setia. Bila engkau setia dan taat, lihatlah berkat Allah ilahi ada dalam hidup. Diberkatilah engkau, dipulihkan, disembuhkan, dibela oleh Tuhan. Lihat, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Camkan dan renungkan. Jadilah engkau pelaku firman Tuhan. Jadilah firman Tuhan jadi rema dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau yang menerima firman Tuhan ini, yang percaya